Dalam membuat itinerary, bagi yang belum menguasai tata caranya mungkin cukup sulit dan wasting time. Tetapi apabila sudah menggunakan metode yang baik dan benar, akan menjadi sangat mudah. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada episode sebelumnya, kita sudah menyimak makna storytelling dan story selling dalam menyampaikan itinerary. Bagi yang belum mengerti, akan mengatakan bahwa storytelling dan story selling merupakan hal yang berbeda dan merupakan bagian pekerjaan dari marketing, bukan pekerjaan tour planner atau tour consultant. Tetapi, sesungguhnya membuat itinerary yang storytelling dan story selling adalah bagian yang tidak terpisahkan semenjak produk ini mulai dirancang sejak awal. Pada episode ini, mari kita simak step by step dalam membuat itinerary. Dalam dunia pariwisata, khususnya di Indonesia, karena literatur atau pelajaran mengenai pariwisata hadir setelah usaha pariwisata itu sendiri berjalan, sehingga banyak pelaku pariwisata secara otodidak melakukan bisnis perjalanan wisata. Efektifnya mulai berkembang sejak tahun 1965-an dan mulai berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Sedangkan para pelakunya saat itu masih sangat langka yang sudah mengecap pendidikan formal pariwisata. Akibatnya, seperti yang disampaikan pada materi awal, kanal edukasi pariwisata ini yang sudah mengulik dispute mengenai fixed cost dan variable cost, dan instruktur sudah memberikan solusi dengan menggunakan a unit price atau harga satu satuan dan a unity price atau harga satu kesatuan. Saat ini kembali menampilkan bahwa ada sedikit pengertian atau istilah pariwisata yang berbeda antara itinerary dan program yang dikaitkan dengan tour. Dalam tour itinerary dan tour program, yang keduanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai program perjalanan. Dalam literaturnya disebutkan, tour itinerary adalah daftar atau rencana hal-hal yang akan dilakukan selama perjalanan. Pada tur yang terorganisir, agen perjalanan akan memberikan calon wisatawan rencana perjalanan yang menjelaskan berbagai tempat yang akan mereka kunjungi dan hal-hal yang akan mereka lihat. Kata ini didefinisikan sebagai tentang sebuah perjalanan. Itinerary adalah keseluruhan jadwal perjalanan wisatawan dari awal hingga akhir. Disebut juga sebagai trip itinerary atau tour itinerary. Sedangkan tour program adalah daftar hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu untuk satu atau beberapa hari. Pengertiannya agak berbeda, tetapi mari kita tidak permasalahkan dalam menggunakannya di dalam negeri. Hanya saja perlu sedikit teliti saat berhubungan dengan pihak asing yang berkaitan dengan proposal. Di dalamnya terdapat tour itinerary atau tour program. Mari kita menyimak tentang pembahasan utama tour itinerary
dan unsur-unsur yang harus diperhatikan. Pertama adalah pengetahuan mengenai destinasi. Hal ini merupakan core atau elemen utama atau hal yang terpenting dalam membuat itinerary maupun tour program. Ada materi pelajaran tersendiri yang mengulas mengenai pengetahuan destinasi ini. Akan disampaikan pada episode lain pada kesempatan mendatang. Intinya, secara menyeluruh, tour planner mengetahui dengan pasti destinasi yang akan dimasukkan dalam program perjalanan. Berikutnya adalah fasilitas penunjang. Merupakan bagian lain selain destinasi itu sendiri. Perlu diperhatikan apakah di sekitar atau di sekeliling destinasi ada fasilitas penunjang lain seperti fasilitas toilet, smoking area, tempat menyusui untuk ibu, fasilitas musolah, tempat belanja. Dan dari sisi operasional perlu juga diperhatikan armada kita, armada operasional harus ditempatkan di mana, bagaimana rute mencapai destinasi tersebut. Berikutnya adalah peta perjalanan. Sebelum internet ini populer, para tour planner zaman old saat membuat program perjalanan harus mempelajari peta dan harus sanggup membuat peta buta untuk rute perjalanan yang akan dikreasikan. Tetapi pada zaman now ini, hal ini sudah jauh lebih mudah. Bisa dengan mempergunakan direction pada Google Map. Mudah-mudahan pemirsa terbiasa memastikan pembuatan program perjalanan dengan mempelajari Google Map. Tentunya, pada saat sebelum eksekusi, sangat disarankan untuk melakukan uji coba. Hal terpenting dalam mengatur rute perjalanan tidak terjadi overlapping, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu. Selanjutnya adalah karakteristik wisatawan. Karakteristik wisatawan sangat perlu dipelajari. Jika memang tour planner belum berpengalaman, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan para senior. Beberapa contoh yang dapat disampaikan antara lain, wisatawan China sangat tidak suka dibawa berkunjung ke Mangga 2 Mall. Harap dimaklumi, di Mangga 2 Mall banyak produk China untuk pasar lokal yang dijual. Wisatawan Eropa tidak akan suka jika diajak berkunjung ke shopping mall, tetapi akan suka diajak ke pusat handicraft seperti Sarina. Wisatawan Malaysia akan suka jika diajak berkunjung ke Tamrin City. Hal ini perlu dikaji untuk semua destinasi program yang akan dibuat. Masih mengenai tour itinerary. Dalam proses membuat itinerary, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu, adalah itinerary yang disampaikan keluar. Artinya akan diserahkan kepada calon pelanggan atau bahkan ditampilkan pada laman website yang disebut sebagai selling itinerary. Yang kedua adalah working itinerary atau operating itinerary. Working itinerary umumnya digunakan secara internal, diberikan kepada pelaku di lapangan, dalam hal ini kepada tour leader, atau kepada tour guide, atau juga bisa kepada driver. Operating itinerary pada dasarnya sama dengan working itinerary. Hanya saja berkas ini dapat diberikan kepada wisatawan yang akan atau sedang mengikuti program perjalanan. Dalam proses membuat working itinerary atau operating itinerary, yang lazim dilakukan adalah membuat distribution of time, yang perlu ditampilkan jadwal dari waktu ke waktu. Perjalanan dari satu objek ke objek yang lain ditempuh berapa lama, dan berapa lama waktu yang dikonsumsi saat mengunjungi objek tersebut. Selanjutnya,
perlu dituliskan informasi dari program yang akan dikunjungi. Secara ringkas, mari kita ambil contoh kunjungan City Tour di Jakarta. Wisatawan tinggal di hotel dekat Bundaran HI. Kunjungan yang ditawarkan antara lain Museum Nasional, Masjid Istiqlal atau Gereja Katedral, lalu foto stop depan Monumen Nasional, santap siang sekitar Sarinah, diikuti dengan kunjungan ke Sarinah, lalu kembali ke hotel. Maka yang kita catatkan distribution of time adalah sebagai berikut. Kita ambil asumsi berangkat pukul 9 pagi, perjalanan menuju Museum Nasional, selanjutnya berkunjung ke Masjid Istiqlal. Bagi yang Muslim bisa sholat di Masjid Istiqlal, bagi yang non-Muslim bisa berkunjung ke Gereja Katedral. Lalu foto stop depan Monumen Nasional, kemudian menuju Sarinah untuk santap siang, dan berkunjung ke Sarinah dan kembali ke hotel. Demikian kira-kira distribution of time yang perlu kita pelajari dan kita simak. Demikian yang kita pelajari mengenai itinerary atau tour program. Pada episode 17, kita akan berlatih memperdalam membuat program perjalanan, diawali dengan membuat working itinerary menggunakan formula Microsoft Excel. Selanjutnya, membuat operating itinerary, membuat teaser, dan membuat itinerary dengan attraction, sehingga tercapai storytelling dan story selling dalam membuat dan mempromosikan program perjalanan. Saya, Yongki Adiasa, sebagai instruktur, pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.